Yang B adalah kombinasi linier ya. Yang pertama misalnya dalam bentuk kombinasi linier poligon ya. Kombinasi linier yang diwakili oleh sisi-sisi poligon. Nah, kita ambil contoh misalnya gini. Yang segi 4 ya, misalnya segi 4. Misalnya ada vektor. Nah, misalnya kita ingin menyatakan bahwa kita cari AD. Berarti AB plus BC ditambah CD, itu kita mau cari ya. Caranya ini kita hitung. Ini kalau kita wakilkan dengan komponen vektor, ini 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Berarti 3, 3 ya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi tidak ada atas bawahnya. Yang ini 1, 2, 3, 4. Berarti 4 turun 1, min 1. Nah, kita akan mencoba menggunakan segi 4 ya. Nanti kita akan temukan nilai daripada penjumlahan ini. Nah, kita bagikan dengan C. Nah, kalau demikian hasil dari CD ini yang merupakan hasil CD. Berarti hasilnya adalah AD ya. Hasilnya adalah AD. Nah, secara aljabar ini bisa kita hitung. Ini 33 ditambah 50 ditambah 4 min 1. 3 tambah 5, 8, 8 tambah 4, 12. 3 tambah 0, 3 tambah min 1 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 12, 2. Kita cek dulu ini. Betul enggak 12, 2? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Betul 12. Kemudian ke atas 1, 2. Berarti 2. Pas ya. Nah, jadi bentuk aljabarnya seperti itu. Kombinasi nilaiar yang diwakili oleh sisi-sisi berbentuk segi 4 ya. Nah, yang kedua yang segi banyak ya, segi N. Segi 5 boleh, segi N. Misalnya kita tambah lagi apa? Yang di atas ini A, B, C, C, D, di E. Di E-nya kita misalkan seperti ini. Teruskan lagi misalnya di E-nya nih. Ini D, ini E. Kita sebut ini berapa tadi? Berarti di E bisa anggap aja di 1, 2, 3, 4, 1, 2. Berarti 4 min 2. Lanjutkan lagi dengan misalnya naik ke samping lagi. Arah yang berbeda. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti min 4 turun ke bawah 3 ya. Maaf ini 3. Min 3. Ini kita sebut misalnya E, F. Nah, kita bisa hitung lagi. Kita sambung yang di atas tadi ya. AB, A-nya tadi 3. AB tadi tambahan ya. AB ketemulah AF. Ini poligon segi N ya. Mau segi 5, segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 ya. Maka AF itu sama saja dengan AB plus BC plus CD plus EF. Nah, kalau kita lihat ini perhitungannya, ini tadi apa? 33, yang ini 50, yang ini 4 min 1, yang ini tambahan 4 min 2, yang ini min 4 min 3, maka hasilnya ini arahnya ke samping ya, ke bawah ya, ke kiri, ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya, 12 turunnya 1, 2, 3, berarti 12, 3. 12 min 3. Kita cek dengan aljabar.
AB tadi 33, BC 50, CD 4 min 1, di E-nya ketinggalan, di E tambah EF. Berarti 4 min 1, 4 min 2, terakhir adalah min 4 min 3. Kita tes apakah hasilnya 12 min 3. Kita hitung, 3 tambah 5, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 kurang 4, 12. Oke. Sekarang 3 tambah min 1, 2. Oke ya. 2 tambah min 2, 0. Tambah min 3 adalah min 3. Nah betul ya, hasilnya sama ya. Nah itu kombinasi linier yang menggunakan sisi-sisi poligon. Kombinasi linier yang tidak sejajar. Misalnya gini. Kalau misalnya gini. Misalnya ada vektor A. Kemudian ini vektor A. Ditambah dengan vektor B. Nah, ini juga bisa diperpanjang. Jadi vektor misalnya apa? Perpanjang lagi. Nah, ini vektor misalnya ini titik O ya. Ini Q, jadi vektor Q. Misalnya ini diperpanjang jadi perpanjang AB-nya diperpanjang lagi sehingga menjadi vektor R. OV ya, OV. Maka ini akan bisa dinyatakan R-nya di sini. Kita tarik garis. Gunakan apa? Kita gunakan aturan jajar genjang. Jadi ini yang resultannya ya. Nah, ini R-nya. Artinya vektor ini di mana vektor A titik misalnya ini B-nya di sini, ini A-nya ya, maaf ya. Ini A-nya, di sininya B-nya. Maka misalnya OA itu sama dengan M, sama dengan A ya. OB itu sama dengan B, vektor OB sama ya. Lalu perpanjangannya OP itu sama dengan OP ya. MA sedangkan OQ itu adalah NB. Oh, ketukar NA, NB ya ini ya. NB ini NA. Sehingga segitiga OPR itu sama saja dengan apa? OP plus PR. Hasilnya adalah OR. Nah ini R-nya ya. Nah, sehingga ini vektor R. Jadi kalau di vektor R itu sendiri sama saja apa? M kali A ditambah N kali B. Nah kalau tiga buah vektor di ruang 3 ya. Kalau ini non kolinier namanya ya. Dan yang vektor 3 kita coba yang non kloplanar. Kloplanar ini di 3 bidangnya berbeda. Sehingga kita cari resultannya. Misalnya gini ya, di ruang 3. Misalnya ini kalau kita di ruang 3, misalnya ini yang bawahnya misalnya ada vektor. Vektor misalnya ini O, misalnya ini kita sebut A, ujungnya kita panjang jadi ini D-nya ya. Kemudian yang ke bawah misalnya vektor ini vektor B sampai sini sampai titik B tapi vektornya adalah vektor B, ini vektor A. Ini misalnya E. Oke ya. Ada agak lagi naik ya, naik. Nah, ini kita sebut vektor C sampai sini. Tapi diperpanjang lagi sampai F ya. Nah, ini C kecil ya. Nah,
Sehingga caranya yaitu kita resultankan dua vektor ini duluan. OE, OI dengan OD ini kita perpanjang. Sehingga menjadi R. Kita bikin seperti, nah ini kita perpanjang ya. Ini kita sebut dengan resultan 1. Ini ya, R1. Vektor R1. Kemudian dari R1 ini kita perpanjang lagi ke atas. Ini misalnya ini yang dengan ini dari sini. Jadi 2 kali kita ngerjakan ya. Ini R2. Artinya gini, vektor misalnya OA itu adalah A, OB itu B, kemudian OC itu adalah C. Sehingga kalau kita nyatakan OD itu kan perpanjangan dari OA. Berarti MA, kemudian OD, OE itu adalah perpanjangan dari OE, perpanjangan dari B, NB. Kemudian misalnya OC berarti OF ya. Itu perpanjangan dari OC ya. Artinya MNR. Kita kasih simbol K ya. NAK ini C. Sehingga kalau kita jumlahkan, pertama kita resultan 1. R1 itu sama saja apa? OD ditambah OE. OD ditambah OE sama dengan apa? OD ditambah OE adalah MA ditambah NB. Nah, atau kemudian R2 itu hasil dari resultan dengan FC. R2 itu adalah R1 ditambah vektor R1 ya, maaf ya, ditambah dengan vektor OC ya, OF, maaf ya, OF. Sehingga R1 tadi tahu ya, M A vektor ditambah NB vektor ditambah OF tadi adalah K C vektor. Sehingga dijumlahkan bata MA plus NB plus KC. KC ya. Nah, sehingga kalau kita terjemahkan sama saja dengan OA plus OB, OD plus OE plus OF itu sama saja dengan MA plus NB plus KC. Jadi bentuk 3 vektor yang tidak sebidang seperti itu ya. Jadi kita jumlahkan dulu resultan yang pertama, salah satu vektornya, 2 vektor dijumlahkan. Kemudian hasil penjumlahan dijumlahkan ke vektor yang berikutnya. Ini adalah vektor di ruang 3. Yang ketiga, kita mencoba memahami tentang 2 buah vektor yang sejajar. Misalnya 2 vektor sejajar A dan B sejajar. Maka misalnya gini, kalau A itu sama dengan B, vektor A itu sama dengan vektor B, artinya A sejajar dengan B, dan panjang A, ini ya ingat yang kasus yang pertama, panjang A, besar A sama dengan besar B. Ini yang pertama, yang sejajar. Yang kedua, bisa saja apa? A itu adalah perpanjangan atau kelipatan dari B. Vektor A itu sejajar B. Panjangnya juga adalah M kali B. Ya. Nah, jadi bentuk seperti itu. Misalnya gini. Kalau kita gambarkan. Misalnya ini vektor A. Ini vektor B ya. Vektor B ini adalah kita lihat dengan komponen vektor. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Berarti 3, 4 ya. Kemudian saya perpanjangkan 2 kali.
34 ya. Oke, ini 34. Yang B-nya misalnya ini. Ini vektor A. Ini vektor C ya. Yang vektor B-nya saya tulis di sini 34 lagi. Oh ya, ini sini. Ini vektor B, ini vektor C. Oke ya. Nah, kalau ini sama-sama sejajar. Nah, vektor A itu sama dengan vektor B. Kenapa? Karena panjang A itu adalah 3 plus kuadrat plus 4 kuadrat itu adalah 5 kuadrat atau 25 ya. Sama dengan 5. Panjang B juga 25. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5 ya. Oke ya. Nah, sekarang ini berarti A dan A itu sejajar dengan B. Sehingga panjang A itu juga sama dengan panjang B. Jadi itu ya. Nah, sekarang coba perhatikan yang A dengan C. A itu maaf ya, C itu 2 kali A. Karena A di 2 kali kan sama dengan C. Nah, C itu sejajar dengan A juga. Benar nggak C-nya itu adalah 2 kali A? Panjang C itu sama dengan panjang A. 2 kali A. Nah, kita cari A. A tadi itu adalah 5 ya. Sekarang yang C. C ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 68 ya. Kalau kita cari panjang C, itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 tambah 64. Sama dengan akar 100 itu adalah 10. Ternyata benar ya, bahwa panjang C, 10 itu adalah panjang C, itu sama dengan, panjang C ya maaf ya, itu sama dengan 2 panjang A. Panjang C adalah 10, sama dengan 2 kali 5. Oke ya, jadi paham ya? Jadi seperti itu. Tanya AB itu sejajar dengan CD, maka AB itu pasti sama dengan N kali CD. Panjangnya ya. Entah itu 1, kalau 1 berarti sama. Mungkin dengan N itu adalah bilangan skalar. Mau setengah, enggak apa-apa ya. Kalau lebih diperkecil, lebih setengah. Nah, sekarang yang berikutnya, yang nomor 4. Yang keempat adalah membuktikan bahwa V, Q, R itu adalah segaris. Nah, kalau kita misalnya gini, kita kasih vektor segaris ya. Misalnya ini V, ini Q, ini R. Nah, kita akan buktikan bahwa ini segaris. Cukup kita membuktikan dengan membuktikan apa? Bahwa PQ itu dengan QR itu adalah ada bilangannya, QR. Atau sebaliknya, QR itu sama dengan apa? N kali PQ. Oke, bisa jadi kalau mencari PR itu ada bilangan skalar. H PR adalah H QR boleh, H PQ boleh. Demikian dengan demikian juga VQ itu adalah K VR. Ada bilangan sehingga nilainya sama ya, mau setengah asalkan N dan M bilangan real ya. Nah, atau bisa juga kita buktikan bahwa VR itu sama saja dengan KLM LQR. VR itu adalah LQR atau QR itu adalah S itu ya, SPR. Sama ya. Jadi kita bisa mencoba panjang ini dengan membandingkan panjang ini dengan yang ini, panjang ini dengan yang panjang seluruhnya. Pokoknya kita bisa buktikan ada bilangan NM, bilangan real.
adalah bentuk piki yang tidak berimpit. Membuktikan misalnya titik P dan Q tidak berimpit. Ya, kita tarik garis titik pangkalnya, ini kita arah ke sana. Berarti kalau OP kita kasih V kecil, OK itu kasih Q kecil. Maka akan terbentuk apa? Misalnya OP ditambah VQ itu sama dengan OV ditambah VQ itu sama dengan OK. Nah, sehingga PQ sendiri itu adalah hasil pengurangan dari O. PQ itu sama dengan OK dikurang OP. OK ini sama dengan Q, OP adalah V. Sehingga ada terbentuk seperti ini, hasil pengurangan itu untuk membuktikan bahwa V dan Q tidak berimpit. Itu tadi bentuk beberapa pengetahuan tentang kombinasi linear, yaitu yang pertama tadi kombinasi linear yang diwakili oleh sisi-sisi poligon, kemudian kombinasi linear yang tidak sejajar, kemudian membuktikan bahwa dua vektor yang sejajar, kemudian membuktikan bahwa tiga titik yang tidak segaris, serta membuktikan dua titik yang tidak berimpit. Kita akan mencoba latihan soal.